Selamat siang, Mbak Widya. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu di hari Jumat ini. Kira-kira Bapak lagi sibuk atau tidak nih Pak? Ya lumayan, tapi nggak apa-apa lah. Sambil ada tamu, kita lagi mau datang. Jadi, sambil tunggu tamu nggak apa-apa. Gimana Mbak Widya? Begini Bapak. Untuk yang mendengarkan, saya sekarang bersama Bapak Saryono SSPP MPSSP. Beliau adalah Kepala Bidang Pelayanan dan Pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Beliau ini adalah atasan saya di kantor saya ini. Begini Bukan Pak. atasan, Gimana Pak? Teman kerja. Teman kerja. Mitra kerja. Gini Bapak, terkait kan saya ini sedang mengikuti latsar. Kemudian kemarin ini saya mendapatkan materi tentang ASN beraneka. Apa itu ASN? ASN beraneka ya Pak. Dari yang saya baca ini mungkin salah satunya materi ini untuk pembangunan karakter ASN. Kemudian setelah saya baca secara gamblang ya Pak, saya mengartikan beraneka sendiri itu merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, begini Pak, saya ini karena masih terbilang baru dalam birokrasi. Pak Saryono sudah berapa lama di birokrasi Saya Pak? hampir 20 tahun jadi ASN. 20 tahun Pak? Iya, dari tahun 2001 akhir. Belum bosan Pak? Ya makin asik. Makin asik. Nah, saya ini butuh pencerahan Pak terkait ASN beraneka. Kira-kira Pak, pengertian atau pandangan beraneka menurut Bapak sendiri itu seperti apa? Mungkin dari akronim huruf yang pertama nih Pak, akuntabilitas. Kan kalau yang saya dapatkan itu adalah mengambil ASN itu harus mengambil keputusan yang tepat, adil, dan menyelenggarakan pemerintahan konsisten dan dapat diandalkan serta memiliki kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kalau menurut Bapak bagaimana ya Pak? Jadi aneka ini cuma istilah ya Pak, yang merupakan penjabaran dari beberapa aturan tentang standar bagaimana seorang bisa menjadi ASN yang baik. Kalau kita lihat satu persatu, aneka itu dari akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi kalau nggak salah. Betul. Jadi benar Pak. Jadi yang pertama untuk bisa menjadi seorang ASN yang baik itu kan harus punya akuntabilitas yang tinggi. Dia harus bisa menjadi sosok yang dapat bekerja adil, karena seperti kita di instansi layanan itu kan banyak sekali tamu dan klien serta masyarakat yang datang ke kita dengan berbagai karakter, berbagai posisi, berbagai kepentingan yang mau nggak mau mereka harus kita layani dengan sesuai proporsionalitas mereka, dan sehingga bagaimana kita bisa berlaku adil terhadap mereka. Adil kan harus sama ya Mbak ya. Jadi kadang ada beberapa investor yang besar ya, dia harus kita layani dengan layanan prioritas kita. Mungkin ada difabel yang datang, kita harus layani dengan difabel, dengan standar layanan difabel. Kemudian ada masyarakat yang sudah cukup familiar, cukup paham dengan layanan elektronik ya, mereka cukup dengan layanan dari rumah, kita fasilitasi dari kantor, kan nggak sama. Jadi seperti itu kalau menurut kami. Akuntabilitas itu yang jelas kinerja kita harus terukur, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian kalau kita melihat dari berbagai aspek terhadap goal atau tujuan organisasi kita, kan di situ sudah sangat jelas apa yang menjadi tujuan organisasi kita, kemudian indikator-indikatornya sudah terukur dengan jelas. Nah itulah yang harus bisa kita lakukan. Masing-masing kegiatan layanan kita juga sudah kita atur dengan kebijakan-kebijakan yang berupa standar pelayanan, kemudian SOP. Nah disitulah
yang menjadi panutan kita, acuan kita untuk melaksanakan layanan dengan sebaik-baiknya. Mungkin ya, Mbak. Oh, gitu. Baik, Bapak. Kemudian nih, Pak, saya mau bertanya untuk akronim huruf kedua, nasionalisme. Kalau nasionalisme yang saya tangkap, ya pastinya ASN harus memiliki pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Pandangan Bapak nasionalisme itu seperti apa? Mungkin lebih mudahnya yang konkret. Sehari-hari ya Pak, diimplementasikan sehari-hari. Iya, jadi kalau saya nasionalisme itu lebih cenderung kepada ideologis orangnya. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai komitmen terhadap ideologi Pancasila khususnya ya. Kemudian bangga berbangsa Indonesia itu yang penting. Kemudian kalau tadi disebutkan banyak macam, kemudian sebagai contoh misalkan seorang ASN wajib apel pagi, kemudian ketika apel pagi harus hormat bendera macam-macam bla 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 bla. Nah, itu cuma yang tersurat. Justru yang jauh lebih dalam dari itu kalau menurut kami yang namanya nasionalisme itu adalah tadi dari sisi ideologi. Ya. Ideologi ini penting, kenapa? Karena dengan kita punya ideologi yang kuat tentu simbol-simbol yang tersurat itu dengan sangat mudah bisa kita lakukan. Namun kalau kita sudah nggak punya ideologi, kita mau hormat bendera aja udah mikir. Tapi kalau ideologi kuat terhadap kebangsaan itu kan ya sesuatu yang harus kita lakukan terhadap jasa-jasa para pahlawan kita, untuk penghormatan terhadap mereka. Kemudian, nah seperti itu. Kemudian contohnya di Kulon Progo, bagaimana para pemimpin kita, Pak Bupati, Pak Wagub itu selalu menggaungkan tentang ideologi terhadap cinta produk daerah, cinta produk dalam negeri dengan slogan bela beli, nah, kayak gitu. Kenapa ada geblek batik geblek renteng? Nah, namun ketika geblek renteng itu diciptakan, kemudian masyarakat tidak punya ideologi untuk menggunakan, ya sama saja kan, tidak akan ada gunanya. Mereka tidak akan punya nilai plus dengan omset, dengan penjualan yang banyak. Namun dengan ideologi masyarakat kita yang handar beni atau cinta terhadap produk kita sendiri, ya insya Allah apa yang menjadi tujuan cita-cita dari pemimpin-pemimpin kita itu bisa kita laksanakan. Mungkin ngeten Mbak, yang kaitannya dengan nasionalisme kalau menurut saya ya bagaimana kita menanamkan ideologi, dan ini tidak bisa serta-merta, memang harus pelan-pelan, harus dari yang kecil-kecil dulu. Wah, berarti pandangan saya masih terlalu sempit, Pak. Ya, nggak sempit, yang harus banyak belajar. Lanjut nih, Pak. Ya. Untuk komitmen mutu ASN yang saya dapatkan, tentu saja memberikan pelayanan prima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Bapak, pelayanan prima seperti apa, Pak? Atau pandangan Bapak? Itu yang etika publik atau apa ya? Oh, komitmen mutu, Pak. Komitmen mutu ya? Oh, iya, komitmen mutu. Komitmen mutu dulu. Wah, saya salah, Pak. Waduh. Oh ya, saya ulang deh, Pak. Aneka itu akuntabilitas, kemudian nasionalisme, E-nya itu etika. Oh iya, betul. Nah, etika dulu, etika publik ASN. Saya grogi, Pak. Ngobrol sama Bapak. Oke nih Pak, saya Yeah. mundur satu langkah ke etika publik. ASN wajib menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Yeah. Bagaimana menurut Bapak ini? Iya, jadi kita sebagai warga Jogja patut berbangga hati. Walaupun Mbak Widya ini asli Semarang, sekarang sudah tinggal di Jogja, ya harus mengakui Anda sebagai warga Jogja. Di Jogja itu punya satu keistimewaan dibanding daerah yang lain. Jadi termasuk di budaya kerja, budaya pemerintahan kita, ada sesuatu yang istimewa dari DIY, yaitu namanya budaya satria. Nah, dalam budaya satria itu ada filosofi yang namanya Hamemayu Hayining Bawono.
Aduh. Nggak tahu artinya. Oh, nggak tahu Pak. Nah, di Malang nggak ada. Nah, kemudian di budaya Satria juga ada ajaran moral namanya sawiji greget sengguh ramingkuh. Apa itu? Nggak tahu lagi. Tolong Dengan translate semangat Pak. getek golong giling. Nah, Hamemayu Hayung Bawono ini sangat dalam maknanya kalau menurut saya, karena di situ seorang ASN itu punya kewajiban untuk melindungi kemudian memelihara seluruh dunia ini, membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya daripada kepentingan individunya. Nah, ini yang terpenting. Terkait dengan etika publik kan ini sangat, menurut kami sangat dekat sekali. Kemudian ajaran moralnya sawiji greget sengguh ramingkuh. Artinya apa? Sawiji greget sengguh ramingkuh. Tahu artinya enggak? Wah, saya tolong diterjemahkan Pak. Jadi di sini merupakan sebuah semangat untuk selalu taat terhadap aturan yang ada, sengguh ramingkuh terhadap kewajiban-kewajibannya, terhadap etika-etika profesinya. Nah, ini yang terpenting bagi seorang ASN. Sehingga kita sebagai warga Jogja dengan budaya Satria ini punya nilai lebih menurut kami dengan sawiji greget sengguh ramingkuh. Ini merupakan sebuah semangat, konsentrasi, percaya diri dengan rasa rendah hati untuk selalu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan negara kepada kita. Kita digaji oleh negara selaku ASN itu untuk menjalankan amanah dari negara. Nah, amanah dari negara itu apa? Ya, kita berkewajiban untuk melayani masyarakat sebagai public service, ini melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Anda harus bisa membedakan antara public service dengan private service. Nah, apa itu? Private Pak, servisnya private. Nah, servisnya private dengan servisnya Public. kita selaku ASN. Oh. Nah, kalau servisnya private itu kan cenderung pada mereka bagaimana masyarakat itu semakin terpuaskan sehingga mereka punya komitmen untuk lebih menggunakan produk atau jasa-jasa dari private-nya. Nah, kalau kita sebagai ASN itu punya kewajiban untuk memberikan layanan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara yang kita layani. Nah, itu yang membedakan. Jadi kita lebih condong, lebih fokus pada pemenuhan terhadap hak-hak dari warga masyarakat, hak-hak dari publik kita, bagaimana kebutuhan mereka itu bisa kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Nah, itu. Baiklah Bapak. Yeah. Kemudian selanjutnya yang saya tunggu-tunggu nih Pak, tadi sampai kelewatan. Komitmen mutu ASN wajib memberikan pelayanan prima. Bagaimana Bapak? Yeah, jadi tiap tahun kalau Mbak Widya sudah alami di sini di kantornya. Jadi komitmen mutu ini menjadi sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan karena banyak mata, banyak telinga yang melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan. Nah, sehingga komitmen terhadap mutu itu menjadi suatu hal yang pokok menurut kami. Jadi di seluruh layanan perizinan kita sudah ada aturan-aturan baku, aturan-aturan resmi yang tertuang dalam norma, standar, prosedur, kriteria yang dikeluarkan oleh seluruh kementerian yang berkaitan dengan layanan perizinan kita. Kemudian di daerah, di kabupaten kota juga kita mengeluarkan berbagai aturan tentang NSPK itu. Di dinas kita sendiri kita juga mengeluarkan yang namanya standar pelayanan SOP. Nah, itulah dalam rangka upaya kita untuk menjaga kualitas dari mutu layanan kita terhadap masyarakat. Baru-baru ini di tahun 2020 kantor kita mendapatkan apresiasi dari Kementerian PAN RB. Wah, selamat Bapak. Sebagai instansi publik untuk pelayanan terpadu satu pintu. Nah, kita mendapatkan kualitas layanan prima. Wah, selamat Bapak. Ya, baru tahun ini kita mendapatkan itu dan mudah-mudahan itu bisa terus kita pertahankan, kita tingkatkan karena
ya tantangan terhadap kualitas pelayanan publik itu kan semakin kompleks, semakin rumit, semakin tinggi dari masyarakat. Kalau yang tahun ini kita laksanakan dinilai sudah baik, sudah bagus, sudah cepat. Mungkin tahun depan sudah nggak seperti itu lagi, karena kebutuhan akan kecepatan, ketepatan, keakuratan layanan itu kan mobile sifatnya, semakin bergerak cepat. Nah, termasuk berbagai aplikasi yang kita gunakan ini kan terus dikembangkan. Ada OSS, ada Cantik, ada SIMPG, walaupun semua sudah terintegrasi, namun kadang masyarakat menuntut lebih dari itu, sehingga ya terhadap kualitas layanan, kualitas mutu terhadap layanan ini menjadi sesuatu yang harus terus kita kembangkan. Kemudian nih Pak, untuk yang terakhir dari akronim beraneka, yang paling sepertinya ini pembahasan yang paling rawan nih Pak, anti korupsi. ASN wajib menjauhi segala bentuk tindak korupsi. Bagaimana itu Pak? Jadi memang khususnya di instansi layanan publik, jadi banyak sekali tantangan-tantangan terhadap kita ASN di instansi layanan publik terhadap benturan-benturan kepentingan. Ini kan yang banyak dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ya notabene punya kepentingan menurut kami, sehingga ada celah-celah untuk melakukan fraud, melakukan kecurangan, kemudian ya tadi tindakan tidak bertanggung jawab dalam bentuk suap menyuap terhadap proses-proses yang dilalui dalam perizinan. Nah, ini yang butuh komitmen dari seluruh pihak, butuh tadi dari awal kita sudah punya akuntabilitas yang kuat, kemudian standar-standar sudah bagus, kemudian kita juga punya komitmen terhadap standar mutu dan lain-lain. Insya Allah banyak sekali filternya Mbak di atas, sehingga ya insya Allah kalau kita menjadi ASN yang tadi punya slogan aneka itu, ya insya Allah kita terbebas, terjauhkan dari yang namanya anti korupsi ini. Amin. Ya, kita bisa terus melakukan konsistensi terhadap cita-cita kita, terhadap komitmen kita, sehingga kita bisa benar-benar menjadi ASN yang bisa diandalkan. Ya, itu Mbak. Ya. Beraneka, maksudnya ASN yang beraneka merupakan harus dimiliki oleh ASN. Harus, ya. Kira-kira hambatan apa sih Pak yang membuat ASN itu tidak melakukan secara maksimal, menjadi bias? Itu bagaimana Pak? Jadi memang kompleksitas yang terjadi di dunia ASN kita ya Mbak. Jadi karena memang dari dulu, dari awal mungkin memang pola pembinaan PNS ini kan nggak sama, nggak seragam, dan pola rekrutmen juga nggak sama, pola karir daerah juga nggak sama, kemudian kebijakan di masing-masing daerah juga kadang berbeda-beda, sehingga memang menjadi sebuah PR besar untuk aneka ini menjadi sebuah tantangan ke depan untuk terus dikembangkan. Untuk Kabupaten Kulon Progo sendiri, ya kita yakin seyakin-yakinnya ini bisa kita capai, bisa kita raih. Khususnya bagi teman-teman ASN yang masih muda-muda ini. Mereka masuk dengan kompetensi yang lebih, kemudian masih muda, semangatnya masih menggebu-gebu. Insya Allah aneka ini bisa kita raih dengan sebaik-baiknya. Wah, harapannya tinggi sekali Bapak. Wow, berarti memang wajib Mbak. punya ya. Wah. Kira-kira risikonya apa ya Pak kalau misalkan ASN itu tidak mengimplementasikan aneka ini? Jadi daerah, lebih khususnya organisasi kan punya goal, punya tujuan. Kalau ASN itu nggak punya yang namanya aneka ini, nggak punya akuntabilitas, nggak punya komitmen, nggak punya macam-macam, sampai tadi yang terakhir anti korupsi itu ya nggak mungkin lah tujuan organisasi kita akan tercapai. Itu yang paling berat di situ. Nah, pada intinya kan berimbas pada sampai jauh ya. Tujuan kita
melayani masyarakat itu kan goal akhirnya kesejahteraan masyarakat ya. Ya itu yang kita korbankan, kesejahteraan masyarakat itu yang endingnya yang akan terkorbankan nanti karena dengan banyaknya korupsi jelas uang yang akan masuk ke masyarakat kan habis dikorupsi oleh aparatnya. Ya gitu Mbak. Berarti mungkin aneka ini menjadi dasar ya Pak, Iya. tonggak untuk menjalankan sampai tujuannya tercapai. Betul Mbak. Jadi aneka ini menjadi sebuah fondasi utama untuk ASN untuk bisa berkarya, bisa mengabdi, melayani secara profesional, sehingga yang menjadi cita-cita dari pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera ini bisa tercapai. Wah, wah, ini Jumatnya berkah sekali Pak. Saya mendapatkan pencerahan yang sangat baik. Ya, yang penting gini Mbak, pesan kami terutama bagi Mbak Widya yang calon ASN ya, karena masih calon kan, Masih, ya Pak. belum dilantik menjadi ASN. Jadi seorang calon ASN itu tadi aneka ini menjadi sebuah prinsip dasar yang harus dipegang erat untuk menjadi seorang ASN, menjadi nilai dasar, kode etik, kode perilaku, komitmen, integritas, kemudian tanggung jawab moral terhadap pelayanan publik ini juga jadi suatu hal yang pokok. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi. Kita nggak mungkin bisa menjadi seorang yang profesional, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang punya komitmen integritas yang tinggi ketika kita nggak punya kompetensi. Kita nggak tahu apa-apa, gimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nah, kompetensi ini sesuatu yang penting, sehingga jangan segan-segan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, banyak ikut diklat-diklat, kemudian nah syukur-syukur nanti S2, S3, S4 terus meningkatkan kompetensi Mbak Widya dan kawan-kawan. Nah, ya ke depan insya Allah dengan kompetensi, dengan tadi punya etika, punya integritas moral dan tanggung jawab yang lebih, ya, tujuan untuk mewujudkan ASN yang benar-benar kapabel, punya kompetensi yang baik ini bisa tercapai. Amin. Iya, Nah, terima itu kasih Mbak banyak, Widya. Pak. Wah, terima kasih Pak. Iya. Ini saya sudah mengganggu waktunya lama sekali Puri. Oh, tidak. Ya santai aja. Ini kebetulan tamunya sudah hadir. Sudah hadir. Oh iya, oke. Bapak. Terima Teman kasih. Mbak Widya, J. sukses selalu untuk Mbak Widya. Baik. Mudah-mudahan apa yang dilakukan mendapat ridho dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, Selamat Mbak siang. Widya, monggo.